Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Afsari dari kelas TI 22A NPM 22.13025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif kode etik pengguna teknologi informasi. Apa itu kode etik pengguna teknologi? Nah, kode etik pengguna teknologi ini adalah seperangkat prinsip dan panduan moral yang mengatur bagaimana seharusnya berperilaku dalam menggunakan teknologi. Tujuan utamanya yaitu mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, etis, dan aman. Kode etik ini berlaku bagi siapa aja, mulai dari pelajar, profesional IT, hingga masyarakat umum, karena semua pihak memiliki peran dalam menjaga lingkungannya. Tujuan utama kode etik itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa setiap pengguna teknologi menghormati hak-hak digital orang lain, menjaga keamanan informasi, serta tidak menyalahgunakan akses atau data yang dimilikinya. Dengan adanya panduan ini, pengguna diharapkan lebih sadar terhadap dampak perbuatan di dunia digital dan tidak menggunakan teknologi yang untuk merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang terjadi jika kode etik ini diabaikan? Tanpa penerapan kode etik, berbagai risiko serius dapat muncul seperti pencurian data, penyebaran hoaks, hingga kejahatan cyber yang merugikan individu dan organisasi. Selain itu, perilaku negatif seperti cyberbullying dan pelecehan digital bisa menjadi semakin marak jika tidak ada yang moral yang menjadi pedomannya. Ketika ketika kode etik ini diabaikan, teknologi bisa berubah dari alat bantu menjadi sumber masalah yang besar. Nah, kode etik sendiri memiliki solusinya, yaitu memberikan pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan yang terkait. Terus yang kedua itu mendorong kesadaran penggunaan tentang batas-batas yang etis. Yang ketiga yaitu mencegah pelanggaran hukum dan moral, misalnya dengan tidak menyebarkan konten yang melanggar hak ciptanya. Terus selanjutnya itu ada memupuk budaya digital yang sehat dan saling menghargai. Nah, sini ada contoh nyatanya dan dunia nyatanya, yaitu kasus yang positifnya, yaitu ada suatu perusahaan teknologi yang menerapkan kode etik internal yang melarang pengguna datanya pelanggan untuk iklan tanpa izin. Hasilnya, kepercayaan konsumen meningkat dengan gratis. Terus ada kasus yang negatifnya. Kasus yang negatifnya yaitu kasus Cambridge Analytica yang dimana data jutaan pengguna Facebook disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ini terjadi karena lemahnya penerapan etika dan transparansi. Nah, ada manfaat-manfaat yang mematuhi kode etik. Nah, bagi individu sendiri yaitu lebih aman saat berinternet, terus terhindar dari jerat dan hukuman atau sanksi sosial. Yang ketiga, menjadi pengguna yang bertanggung jawab. Dan untuk bagi organisasi, yaitu meningkatkan reputasi dan kepercayaan republik. Terus mencegah kerugian akibat pelanggaran data atau hukum. Terus yang ketiga, membentuk budaya kinerja yang profesional dan etis. Baik, dari kesimpulan dari penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan kode etik penggunaan teknologi ini bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tapi fondasi penting bagi terciptanya ekosistem digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Dan mematuhi kode etik, kita dapat mengurangi resiko seperti penyalahgunaan data, kejahatan cyber, dan penyebaran informasi palsu. Lebih dari itu, etika dalam teknologi mendorong budaya saling menghargai dan membangun kepercayaan antara negara, antara penggunanya. Baik, cukup sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.